Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan karena kasih-Nya, karena rahmat-Nya, karena penyertaan-Nya kita ada sampai pada pagi hari ini. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, pagi hari ini sama-sama kita mendengarkan renungan kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Ayub 1 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Ayub 1 pasal yang pertama ayat 1 sampai 3 dengan judul perikop kesalehan Ayub dicoba. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar, sehingga orang itu adalah orang terkaya di semua orang di sebelah timur. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, judul renungan kita pada pagi hari ini yaitu hidup dalam kesalehan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita sudah membaca di dalam kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Ayub pasal yang pertama. Ayat yang pertama di situ dikatakan bahwa ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kata kesalehan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti ketaatan atau kepatuhan dalam menjalankan ibadah. Bahkan kata kesalehan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia juga memiliki arti kesungguhan menunaikan ajaran agama yang tercermin pada sikap hidup seseorang. Saudara-saudara yang berkati Tuhan, sering sekali kita mendapatkan atau melihat, bahkan kebanyakan orang tua sering sekali memberikan nama kepada anaknya saleh atau soleh. Ketika dia memberikan nama kepada anaknya, agar kelak anak ini menjadi pribadi, menjadi sosok atau menjadi hidupnya saleh. Apakah strategi ini selalu berhasil? Dalam arti si anak benar-benar menjalankan hidup yang saleh? Tidak mungkin. Tetapi kita melihat di dalam kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Ayub 1 pasal yang pertama ayat yang pertama. Kebenaran firman mencatat bahwa ada seorang laki-laki yang di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kalau kembali kita melihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti saleh dapat diartikan juga sebagai orang yang taat dan sungguh-sungguh menjalankan ibadah. Demikian pula dengan kehidupan Ayub. Bagaimana Ayub itu benar-benar hidup takut akan Tuhan. Dia benar sungguh-sungguh menjalankan setiap apa yang menjadi perintah Tuhan. Sungguh-sungguh menjalankan setiap aturan-aturan Tuhan. Sehingga Alkitab mencatat bahwa Ayub adalah orang yang jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Bagaimana kehidupan Ayub kita bisa melihat di Ayub 1 ayat yang keempat sampai ayat yang kelima. Di situ kita mendapati bahwa anak-anak Ayub sering melakukan pesta di rumah-rumah mereka, masing-masing menurut giliran saudara-saudaranya. Tetapi ketika anak-anak Ayub sudah melakukan pesta, sudah melakukan suatu acara, maka Ayub memanggil mereka lalu menguduskan anak-anaknya, dan keesokan paginya Ayub membakarkan korban bagi mereka. Inilah contoh suatu ketaatan yang dilakukan oleh Ayub kepada Tuhan, bahwa Ayub takut ketika anaknya melakukan pesta, anaknya
melukai hati Tuhan, melakukan dosa. Inilah satu tindakan yang luar biasa yang ada dalam kehidupan Ayub. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kalau kita tadi melihat judul perikop, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul yaitu kesalehan Ayub dicobai. Bagaimana hidup saleh Ayub dicoba, bagaimana kesalehan yang Ayub dicobai oleh Tuhan, bagaimana kesalehan Ayub diuji oleh Tuhan. Kalau kita membaca lebih lagi di pasal yang pertama ini, maka kita mendapati bahwa Allah berbincang-bincang bersama iblis. Bahkan Allah memberitahukan kepada iblis bahwa Ayub merupakan orang yang paling saleh di muka bumi pada saat itu. Lalu iblis meminta Allah untuk mengambil kekayaan Ayub, untuk menguji seberapa salehnya Ayub kepada Tuhan, seberapa taatnya Ayub kepada Tuhan. Lalu Allah mengizinkan Ayub dicobai. Bahkan Ayub kehilangan semua harta benda, bahkan ternaknya dirampas oleh orang. Lalu anaknya ke-10 mati ketika melakukan pesta. Lalu ada angin topan yang datang menerpa rumah-rumah mereka. Lalu mereka meninggal pada saat itu. Bagaimana kehidupan Ayub benar-benar diuji. Semua apa yang dia miliki Ayub, Tuhan ambil dalam hidupnya. Tetapi kita melihat bagaimana satu tindakan yang kita harus ambil dalam seorang Ayub ini. Kita bisa melihat tindakan yang diambil oleh seorang Ayub. Bahkan kita bisa melihat di ayat yang 20 sampai 22. Di situ dikatakan bahwa maka berdirilah Ayub lalu mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku kembali ke dalam Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat kurang patut. Inilah satu contoh kesalahan Ayub. Tindakan-tindakan yang diambil Ayub, bahwa Ayub benar-benar hidup takut akan Tuhan, bahwa Ayub itu benar-benar hidup saleh di mata Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan kita ketika kita mendapati persoalan yang seperti Ayub alami? Ketika persoalan itu menimpa kehidupan kita, apakah kita mampu berkata demikian? Apakah kita mampu mengambil tindakan seperti Ayub? Bahkan kalau kita melihat kembali di dalam kitab Ayub ini, bukan cuma sampai di situ aja Ayub dicobai, bukan cuma sampai di situ aja bagaimana kesalehan Ayub dicobai. Bahkan kita bisa melihat di Ayub pasal yang kedua ayat yang ke-7 sampai yang ke-10. Bahkan Ayub mendapati sakit, penyakit dari ujung kepala sampai ujung kaki. Bukan cuma itu, bahkan istrinya mengutuki Ayub. Ketika persoalan, pencobaan, masalah itu datang dalam kehidupan kita, kita butuh support dari orang-orang sekitar kita. Kita butuh support dari orang-orang terdekat kita. Tetapi Ayub tidak. Malah istrinya mengutuki Ayub. Kita bisa melihat di dalam Ayub 2 pasal yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. Kemudian iblis pergi di hadapan Tuhan, lalu ditimpakannya Ayub dengan barak yang busuk dari telapak kaki sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuannya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Kita melihat suatu tindakan yang luar biasa, suatu sikap yang luar biasa yang Ayub ambil ketika pencobaan datang, ketika masalah yang sangat berat datang dalam kehidupannya. Dia mampu
tidak melakukan dosa di hadapan Tuhan. Dia tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Dia tidak mempersalahkan Tuhan dan apa yang dia alami. Tetapi Ayub menjawab bahwa, apakah engkau mau menerima yang baik saja di mata Tuhan, tetapi buruknya tidak engkau mau terima? Suatu pelajaran, suatu tindakan yang kita bisa ambil, bahkan suatu contoh yang Ayub berikan dalam kehidupan kita. Ketika masalah itu datang silih berganti, ketika masalah itu mungkin sangat besar datang dalam kehidupan kita, kita mau sama seperti Ayub. Kita mau sama seperti Ayub. Kita mau mengambil tindakan yang seperti Ayub, bahwa ketika masalah itu datang ke kehidupan kita, kita mau tetap melihat satu arah, yaitu kepada Yesus Kristus. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Ayub menyadari bahwa pada dasarnya ia tidak memiliki apa-apa. Semua kekayaan dan apapun yang ia miliki itu merupakan pemberian Allah. Bahkan tidak semua orang tahan terhadap penderitaan seperti yang Ayub alami. Tetapi Ayub mampu tidak melakukan dosa di mata Tuhan. Karena kita tahu bahwa kalau kita melihat kembali di pasal yang pertama, Alkitab mencatat bahwa Ayub adalah orang yang saleh, jujur, ia takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, seperti pencobaan-pencobaan yang dialami Ayub, demikian juga dalam kehidupan kita, yang tidak terlepas dari pencobaan, yang tidak terlepas dari masalah, tidak terlepas dari segala problema. Tetapi kita mau ketika masalah itu datang dalam kehidupan kita, ketika masalah itu datang menimpa kehidupan kita, kita mau menjadi sosok seperti Ayub. Kita mau menjadi sosok seperti Ayub. Kita mau tindakan, kita mau apa yang Ayub ambil, sikap yang Ayub ambil ketika persoalan itu datang. Kita mau belajar seperti Ayub. Bahkan banyak hal yang tidak kita pahami terjadi dalam kehidupan kita. Makanya saya bilang tadi bahwa kita mau tetap fokus kita kepada Tuhan. Kita mau hidup taat akan Tuhan. Kita mau hubungan kita itu intim akan kepada Tuhan. Sehingga pencobaan itu datang, kita tidak goyah. Saya mau bilang bagi kita semua bahwa kuncinya adalah percaya serta milikilah hubungan yang erat dengan Allah. Bahkan serta kita mau meminta Allah untuk tetap menolong kita dalam menghadapi setiap pencobaan-pencobaan yang kita alami. Kita mau seperti Ayub yang mampu menyelesaikan setiap ujian, setiap cobaan dengan tidak berbuat dosa kepada Allah. Dan Ayub hidup dalam kesalehan kepada Tuhan. Ketika Ayub hidup saleh di hadapan Tuhan, maka Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Bahkan Tuhan memberikan apa yang dulu Tuhan ambil dalam hidupnya. Maka Ayub menerima pula 2 kali lipat dari apa yang dia miliki pada saat itu. Bahkan Alkitab mencatat di pasal 42 ayat yang ke-7 sampai yang ke-17, di situ dicatat bahwa anak-anak Ayub ialah begitu cantik, begitu elok parasnya. Kita mau di hari-hari ini, kita mau hidup saleh sama kepada Tuhan, sama seperti Ayub yang hidup jujur, yang hidup takut akan Tuhan. Biarkanlah renungan pada pagi hari ini menjadi kekuatan bagi kita semua, bahwa di akhir-akhir zaman ini kita mau hidup dalam kesalehan, kita mau hidup dalam ketaatan. Sama-sama kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur, berterima kasih kepadamu buat anugerah, buat kesempatan, buat apapun yang Kau berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau bersyukur, kami mau belajar hidup takut akan Tuhan, kami mau belajar hidup taat kepada Tuhan, kami mau belajar hidup saleh kepada Tuhan, sama seperti Ayub.
Biarkanlah kebenaran firman Tuhan ini Tuhan tertanam dalam hati kami Tuhan, sehingga Bapa kami dapat melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Terpujilah bagi nama-Mu Tuhan. Dan kami akhiri renungan kami pada pagi hari ini penuh ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua.